warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ashabul fadilah mukarramun, para guru, para asatidz, Ustadz Khalik yang sama-sama kita hormati, segenap manajemen PT Indara Tour and Travel, Bapak Ibu calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah, calon penghuni surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat Allah, alhamdulillah, di kesempatan sore yang berbahagia ini Allah himpun kita di majlis manasik untuk sama-sama mempersiapkan zahid dan batin menuju rumah Allah untuk melaksanakan ibadah umrah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semua, Allah berikan kekuatan kepada kita semua, Allah berikan kehusyuan, kenikmatan dalam menjalankan ibadah. Allah jadikan umrah kita umrah yang makbulah, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita baca kalimat talbiyah. Bapak Ibu semangat. Udah makan semua? Oh, udah tadi waktu sahur, ya. Insya Allah manasik kita sampai waktu maghrib. Jadi kita buka puasa di sini, salat maghrib, baru kita semua meninggal kan wisma menuju rumah kita masing-masing. Baik, mari sama-sama kita baca kalimat talbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin.
Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin setiap amal ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Salat kita diterima oleh Allah, baca Quran kita diterima oleh Allah, saum puasa kita diterima oleh Allah, umrah kita diterima oleh Allah. Para ulama mengajarkan, ketika ingin setiap rangkaian ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah, setidaknya itu harus memiliki 3 syarat. Yang pertama, hendaknya amal ibadah itu harus berdasarkan iman kepada Allah. Coba kita lihat hadis tentang fadilah keutamaan puasa, Bapak Ibu. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sudah hafal semua hadis ini? Halo? Belum? Yang belum hafal tolong jangan dihafalkan ya. Biar ustaz aja yang hafal. Biar beda antara ustaz dengan jamaah. Puasa saja yang diterima oleh Allah sehingga kita ingin mendapatkan ampunan Allah itu harus berdasarkan iman. Wahtisaban, bukan hanya iman tapi ikhlas. Apa yang kita lakukan itu hanyalah untuk mencari keridhaan Allah, bukan karena apa dan siapa. Iman dan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ketika kita melaksanakan saum puasa karena iman, kemudian ikhlas mencari keridhaan Allah, barulah Allah ampuni dosa-dosa kita. Jadi salah satu daripada indikasi amal ibadah kita diterima oleh Allah itu adalah kita semua mendapatkan ampunan dari Allah. Maka para ulama mengajarkan kepada kita, ketika kita ingin melaksanakan ibadah dan ibadah kita ingin diterima oleh Allah, setidaknya itu harus memiliki 3 syarat. Yang pertama, hendaknya ibadah itu harus berdasarkan iman kepada Allah. Yang kedua, ibadah itu harus pakai ilmu. Coba saya tanya Bapak Ibu, ada nggak amal ibadah yang nggak pakai ilmu? Halo? Halo? Masih hidup? Jangan pada lemes semua ya. Sama yang ngomong juga sambil ngantuk-ngantuk ini. Kira-kira diterusin ke mana nasiknya? Terusin ya. Ada nggak amal ibadah yang nggak pakai ilmu? Nah, semua ibadah itu pasti pakai ilmu. Salat pakai ilmu, baca Quran pakai ilmu, saum puasa pakai ilmu, umrah apalagi pakai ilmu. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap amal ibadah yang dilakukan tanpa ilmu ditolak dan tidak akan pernah diterima oleh Allah. Makanya kita diundang oleh NRA untuk mengikuti manasik, untuk mencari ilmu. Untuk mencari ilmu supaya amal ibadah yang kita lakukan itu sempurna dan diterima sama Allah. Ihram itu bagaimana sih? Tawaf itu bagaimana sih? Sa'i itu bagaimana sih? Kemudian tahallul itu bagaimana sih? Itu kan perlu ilmu. Makanya ilmu itu sangat penting, dan orang yang berilmu itu dicintai oleh Allah, dicintai oleh umat Nabi Muhammad, dan dicintai serta mendapatkan doa dari malaikat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, kemudian syarat yang ketiga, amal ibadah yang diterima oleh Allah itu harus ikhlas. Harus ikhlas. Kira-kira Bapak Ibu sekarang melaksanakan ibadah puasa ikhlas atau enggak? Jawab yang kompak, ikhlas atau enggak? Ikhlas. Para ulama mengajarkan ciri orang ikhlas itu enggak bicara kalau dia ikhlas. Kan ditanya Ustaz, jawabannya insya. Ya sudah kelihatan wajah-wajah orang ikhlas nih. Wajah-wajah orang-orang soleh dan solehah. Saking soleh dan solehahnya, ibu-ibu yang hadir di majelis manasik ini belum adzan aja udah pada sholat. Sah nggak? Nggak sah, nggak tahu ilmu dia. Karena sholat itu adalah ibadah yang terikat dengan waktu. Kita sholat maghrib sekarang boleh nggak? Nggak boleh, belum masuk
Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka sebelum kita berangkat menuju tanah suci, kita minta doa sama Allah, ya Rabb, berikan keikhlasan pada diri kami, ya Allah. Lapangkan hati kami, berikan kekuatan kepada kami, karena kita akan melaksanakan ibadah umroh, apalagi umroh kita di bulan suci Ramadan. Yang besok nanti kita take off itu kan hari Sabtu jam berapa itu? Jam 9:15 sampai di sana jam 15:30. Berarti puasa kita nambah 4 jam. Alhamdulillah. Siap? Ikhlas? Insya Allah. Puasa nambah 4 jam, ya kan? Nanti pulangnya lebih cepat kan gitu. Insya Allah. Nah kemudian kita masuk ke materi manasik. Insya Allah kita dari Jakarta menuju Madinah. Take off pesawat jam 9:15. Sampai di sana jam 15:30. Yang pertama, nanti insya Allah kita akan melaksanakan sholat zuhur dan asar di jamaah takhir di Madinah Al-Munawwarah. Nanti kita turun pesawat, kemudian langsung naik bis. Nanti kita akan diantar ke ruang tunggu, langsung proses imigrasi. Ya. Nah kemudian setelah imigrasi selesai, stempel paspor, kita turun ke bawah ke conveyor untuk mengambil bagasi. Bagasi kecil dibawa masing-masing, koper kecil dibawa masing-masing, koper besar silahkan ditinggalkan saja, karena nanti ada porter yang insya Allah akan membawa koper kita ke bis. Dan insya Allah kita akan temukan koper besar dan kecil itu, koper besar itu di kamar kita masing-masing. Ya, insya Allah. Perjalanan dari Jakarta menuju Madinah itu sekitar 9 jam lewat 15 menit. Kemudian nanti insya Allah kita akan keluar dari bandara, kita melaksanakan sholat zuhur dan asar di jamaah kosong. Takhir 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Di luar bandara itu nanti Bapak Ibu ada masjid besar. Nah, sambil menunggu koper masuk ke bis, kita sholat dulu. Nanti setelah sholat kita naik bis langsung menuju hotel kita. Perjalanan dari bandara menuju Madinah Al-Munawwarah ke hotel kita itu sekitar setengah jam. Kalau tidak macet, katakan 1 jam lah, insya Allah. Nah kemudian langsung insya Allah nanti kita bisa melaksanakan sholat maghrib di Masjid Nabawi. Tentunya kita masuk kamar dulu rapi-rapi, kemudian kita berbuka puasa, kita melaksanakan sholat di Masjid Nabawi. Hotel kita itu adalah hotel Mafuti, sangat dekat sekali dengan Masjid Nabawi. Nah kemudian insya Allah nanti kita akan melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih. Ingat, suhu di sana itu masih dingin Bapak Ibu. Tolong bawa jaket atau bawa jas atau bawa sweater ya. Masih agak dingin. Kira-kira 20 hari yang lalu saya juga baru pulang dari sana, itu dingin. Tadi saya tanya barusan sama teman saya dari sana, Ustaz gimana suhu? Masih dingin. Saya bilang tarawih berapa rakaat di sana? Ya, tarawih itu di sana sekarang ya mau 20 atau mau 11? Mau 8 atau mau 20? Tarawih di sana itu sekarang 4-4-3. Seperti orang Muhammadiyah. 4-4-3. Berarti 8 rakaat tarawih, 3 rakaat adalah witir. Jadi peraturan itu berubah setelah pasca Covid, ketika musim Covid ya. Dulu kan tarawih itu 20 rakaat, ya kan? Kemudian satu malam 1 juz. Semalam saya ketemu dengan Ustadz Ali yang baru pulang kemarin
Dibilang sekarang terawih di Mekah enak Ustaz. Ya, 8 rakaat 1 juz enggak, jadi cepetan dikit. Saya bilang alhamdulillah. Apa yang menjadi ajat kita, keinginan kita sampaikan kepada Allah. Minta kepada Allah. Kemudian kapan kita ke Raudhah? Kita masih menunggu jam berapa kita ke Raudhah dan hari apa kita ke Raudhah. Karena syarat untuk masuk ke Raudhah sekarang ini harus mendapatkan tasrih, surat izin. Ya. Jadi nanti kita sudah berpakaian ihram. Sudah berpakaian ihram itu dari Madinah. Ya, yang laki-laki pakai pakaian ihram, yang ibu-ibu pakai pakaian ihram. Untuk pelaksanaan sholat sunnah ihramnya bisa kita laksanakan nanti sekitar jam 7 pagi. Ya. Jadi kan kita pulang tuh jam setengah 7 itu selesai biasanya melaksanakan sholat subuh. Ya, jam 7 kita masuk kamar, kita bisa melaksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Ya, kalau belum ganti pakaian ihram, ya ganti pakaian ihram. Kalau sudah pakai pakaian ihram dari subuh, ya nggak apa-apa. Ya, kalau kita latihan sih enaknya udah ketika mau subuh itu udah pakai pakaian ihram aja. Ya, nah, kemudian nanti kita pulang dari hotel kita, ya kan, kita melaksanakan sholat sunnah ihram di kamar. Kemudian laksanakan sholat duha. Nah, kemudian ketika kita sudah melaksanakan sholat sunnah ihram, ya, itu sunnah kita itu untuk menggunting kuku, membersihkan bulu-buluan, pakai wangi-wangian, itu sunnah. Kesunahan itu dibolehkan atau disunnahkan itu sebelum kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah. Nah, kemudian jam 8 pagi kita bertolak dari Madinah menuju Mekah. Nanti kita akan mampir di Masjid Bir Ali. Kita akan mampir di Masjid Bir Ali. Ya. Di Masjid Bir Ali itu nanti kita akan sama-sama menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah. Jadi rukun umrah itu Bapak Ibu ada berapa? Rukun umrah itu ada yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tertib. Jadi berumrah itu adalah kita menuju tanah haram untuk berihram, bertawaf, bersa'i dan bertahallul. Itu umrah. Ada berapa rukun Bapak Ibu? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Sudah hafal semua? Insya Allah. Yang pertama adalah ihram. Coba saya jelasin dulu rukun umrah. Yang pertama adalah ihram. Ihram itu mempergunakan pakaian putih. Kenapa putih? Kata Nabi, athhar wa atyab, lebih bersih, lebih suci. Maka sunnah pakaian ihram itu adalah warnanya putih. Kemudian yang kedua adalah tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Ka'bah itu simbol ketuhanan. Sementara ketika kita bertawaf, itu adalah merupakan simbol aktivitas manusia. Ini menunjukkan betapa sekecil apapun aktivitas yang kita lakukan tidak lepas dari perhatian Allah. Allah melihat kita, Allah menatap kita, Allah memperhatikan kita. Nah, kemudian ya, ketika kita bertawaf itu arah putarannya ke kiri atau ke kanan Bapak Ibu? Halo? Ketika kita bertawaf itu arah putarannya ke kiri atau ke kanan? Berlawanan dengan arah jarum. Berarti ke kiri. Ketika kita mengencangkan baut itu ke kanan atau ke kiri? Melepaskannya? Maka orang yang bertawaf itu seakan melepaskan ikatan dunia, pangkat, jabatan, status sosial, harta, kekayaan yang kita miliki, kita tidak bawa. Yang kita bawa adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian sa'i. Sa'i itu asal kata dari sa'ayas, yang artinya usaha ikhtiar.
Ikhtiar itu wajib, namun tidak wajib hasil. Kenapa? Allah yang menentukan. Kewajiban kita itulah berusaha semaksimal mungkin, berdoa semaksimal mungkin. Barulah perkara itu kita serahkan kepada Allah. Itulah yang disebut dengan tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat cinta kepada hamba-hamba yang bertawakal. Dan itu digambarkan ketika hamba Allah bersa'i antara Safa dan Marwah. Safa itu artinya kesucian, Marwah itu artinya adalah tujuan. Berarti salah satu daripada tujuan hidup ini adalah untuk mencari kesucian diri. Kenapa? Karena kita akan berjumpa dan bertemu dengan Zat yang Maha Suci, yaitu Allah Jalla Jalaluhu. Naik kita ke bukit Safa, turun kita ke Marwah. Dari Marwah kita turun ke Safa. Naik turun antara Safa dan Marwah itu merupakan satu gambaran dalam hidup. Tidak selamanya kita di atas, pada satu saat kita akan di bawah. Tidak selamanya kita di bawah, pada satu saat akan Allah tempatkan kita pada maqam yang terpuji. Rukun umrah yang terakhir itu adalah tahallul, menggunting rambut minimalnya 3 helai rambut. Rambut ini kita potong, rambut ini kita gunting, rambut ini kita cukur, kita habiskan. Sunnah itu untuk dicukur habis. Bapak-bapak, kalau bisa itu dicukur. Karena Rasulullah itu pernah berdoa, Allahumma ighfir lil muhallikin, Allahumma ighfir lil muhallikin, Allahumma ighfir lil muhallikin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang mencukur rambutnya ketika tahallul. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang mencabut rambutnya, yang mencukur rambutnya ketika tahallul. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang mencukur habis rambutnya ketika tahallul. Sampai sahabat bertanya, wal muqassirin ya Rasulullah, untuk orang yang memendekkan rambutnya bagaimana ya Rasul? Kata Rasul, wal muqassirin, dan untuk orang-orang yang memendekkan rambutnya. Jadi kalau kita cukur habis itu mendapatkan 3 doa dari Rasulullah. Sementara kalau kita cukur kalau kita gunting saja, kita pendekkan saja, itu mendapatkan 1 doa dari Rasulullah. Insya Allah rambut yang kita gunting, rambut yang kita cukur akan menjadi saksi di hari kiamat kelak sebagai bukti tanda cinta kita kepada Allah. Oleh karena kita mau memenuhi panggilan Allah, labbaik Allahumma umratan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah umrah. Nah kemudian diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, nanti kita akan bertolak dari Madinah menuju Mekah. Jam berapa tadi? Jam 8. Maka sebelum subuh itu seluruh jamaah sudah mandi sunat ihram. Mandi sunat ihram. Kalau bisa pakai pakaian ihramnya. Langsung kita melaksanakan sholat subuh di Masjid Nabawi. Nanti pulang sholat, kita ke hotel, ke kamar, bisa kita melaksanakan sholat sunat ihram di kamar kita. Atau kalau kita menunggu sampai jam 7, gitu ya, jam 7 bisa nanti kita nggak pulang dulu sampai waktu duha. Beliau habis sholat duha, kita melaksanakan sholat sunat ihram 2 rakaat. Nah kemudian setelah kita melaksanakan sholat sunat ihram, kita sunnah untuk berwangi-wangian, menggunting kuku, kemudian membersihkan bulu-buluan, itu merupakan bagian daripada sunnah. Nah kemudian kita akan bergerak jam 8 dari hotel kita menuju Mekah Al-Mukarramah. Perjalanan dari hotel kita dari Madinah sekitar 20 menit. Nanti kita akan mampir di Masjid Bir Ali atau Dzulkhuwailafah. Turun kita dari bis, kemudian nanti kita masuk ke dalam masjid, laksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Atau bisa kita melaksanakan sholat duha itu nanti di Masjid Bir Ali. Jadi di kamar itu bisa kita melaksanakan sholat sunat ihram 2 rakaat. Ya, di Masjid bin Ali, masuk dalam masjid, laksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, bisa kita melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Nah, terserah ya. Bisa kita melaksanakan sholat duha dulu di Nabawi, ya, atau di kamar. Bisa kita melaksanakan sholat duha juga nanti di Masjid bin Ali. Nah, yang jelas di Masjid bin Ali itu kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid saja, ya. Nah kemudian
Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Oh enggak, maaf. Ini saya ingat nih Bu. Saya ingat itu biasanya kan kita kalau bukan bulan puasa itu berangkatnya jam 2. Maka kita melaksanakan sholat ikhramnya itu di mana? Ya di Masjid Nabawi. Sebelum melaksanakan sholat apa namanya itu? Sholat zuhur. Karena kita pagi itu begini aja. Nanti kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid di Masjid Bir Ali, kemudian laksanakan sholat sunnah ikhram di situ. Nah, bisa ya. Jadi sholat sunnah ikhramnya di Masjid Bir Ali. Karena pagi, saya ingatnya sore aja. Gitu ya, mohon maaf ya. Jadi begini, kita dari hotel jam 8 pagi langsung menuju Masjid Bir Ali, laksanakan sholat tahiyatul masjid, laksanakan sholat sunnah ikhram, bisa kita melaksanakan sholat sunnah duha. Nah, di situ udah 3-3. Paham Bapak Ibu? Nah, karena sunnah sebelum niat itu adalah sholat sunnah ikhram. Kenapa kok kalau kita berangkat jam 2 itu melaksanakan sholat sunnah ikhramnya di Masjid Nabawi? Karena tidak ada sholat sunnah setelah sholat zuhur, gitu loh. Ini kan kita pagi, maka kita bisa melaksanakan sholat sunnah ikhramnya itu di Masjid Bir Ali. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Nah kemudian setelah kita melaksanakan sholat sunnah ikhram, langsung kita menuju bis. Nanti di atas bis kita akan sama-sama menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah. Bagaimana niatnya? Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Atau dengan lafaz yang kedua, nawaitul umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah setelah kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah, berarti berlaku larangan-larangan ihram. Bapak-bapak tidak boleh mempergunakan pakaian berjahit, tidak boleh mempergunakan alas kaki yang menutup tumit, tidak boleh menutup kepala. Ibu-ibu tidak boleh menutup muka dan tidak boleh menutup telapak tangan. Larangan yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan, tidak boleh berkata-kata kotor, berkata-kata jorok, berkata-kata yang menyakiti hati orang lain. Tidak boleh juga kita berantem, bertengkar. Tidak boleh menggunting kuku, tidak boleh menggunting rambut, tidak boleh berwangi-wangian, termasuk tisu basah tidak boleh dipakai. Kemudian tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh melakukan akad nikah, tidak boleh berperang. Itulah larangan-larangan ihram yang mesti kita ingat. Dan larangan ihram itu berlaku setelah kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah. Kemudian kita akan berjalan dari Masjid Bir Ali menuju Mekah Al-Mukarramah. Setelah kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah, mengetahui larangan ihram, kita disunahkan untuk senantiasa membaca kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ayo. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang laki-laki disunahkan untuk diangkat suaranya, yang ibu-ibu direndahkan suaranya. Perjalanan dari Bir Ali menuju Mekah sekitar 4-5 jam. Nah kemudian nanti kita akan melaksanakan sholat zuhur. Setelah melaksanakan sholat zuhur, insya Allah kita akan berkumpul. Ya, nanti kita lihat teknisnya kita melaksanakan sholat zuhur di mana ya. Kita lihat nanti sampainya jam berapa di Mekah. Nah, insya Allah nanti kita akan kumpul, kita akan sesampai di Mekah kita akan mendapatkan kunci kamar masing-masing, taruh barang-barang, kemudian sudah dalam keadaan berwudu, kita kumpul di lobi hotel. Kita akan bergerak untuk menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan daripada rukun umrah yang kedua, yaitu tawaf. Insya Allah. Nah kemudian kita akan melaksanakan tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran.
Ini Ka'bah. Ka'bah itu adalah bangunan berbentuk kubus, memiliki 4 sudut atau memiliki 4 rukun. Rukun itu artinya sudut. Nih, rukun Hajar Aswad, rukun Iraqi, rukun Sami, rukun Yamani. Ya, ini adalah pintu Ka'bah. Ini adalah Hajar Aswad. Antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad inilah yang disebut dengan multazam. Apa itu multazam? Multazam itu antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Multazam itu dalam bahasa Arab asal kata dari iltazama yang artinya adalah mesti. Maka orang yang berdoa di depan multazam mesti doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat yang mustajab. Ini makam Ibrahim. Telapak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, ini tempat yang mustajab. Ini Hijr Ismail, bangunan setengah lingkaran di samping Ka'bah. Ya. Nah, kemudian di atasnya ini ada mizab. Mizab itu artinya adalah pancuran emas. Ini tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Nah, kemudian kita akan bertawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Di mana tempat start tawaf? Tempat kita memulai tawaf itu pada rukun Hajar Aswad. Nah, coba kita lihat sebelum kita tawaf. Ini syarat sah tawaf dulu apa ini? Nih, syarat sah tawaf itu harus suci dari hadas, menutup aurat 7 kali putaran, mulai dari Hajar Aswad, Ka'bah di sebelah kiri, di dalam Masjidil Haram. Pastikan ketika kita ingin tawaf, kita semua sudah memiliki wudhu. Jadi harus punya wudhu itu. Karena tawaf itu seperti sholat. Jadi 2 hal yang mesti punya wudhu. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah tawaf. Maka pastikan ketika kita masuk ke dalam Masjidil Haram, kita semua sudah dalam keadaan berwudhu. Ya. Nah, kemudian kita akan melaksanakan tawaf. Ini di sini. Pada sudut Hajar Aswad. Ketika kita berada pada rukun Hajar Aswad, hadapkan tubuh kita ke Ka'bah. Kemudian kita sunnah untuk melambaikan tangan sambil mengecup. Itulah yang disebut dengan istilah. Nah, coba Bapak Ibu kita praktekkan. Boleh berdiri ya. Jangan duduk terus, nanti ngantuk ya. Beda ya. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Jadi melambaikan tangan saja tanpa mengecup. Kalau di rukun Yamani. Kalau di rukun Hajar Aswad, lambaikan tangan sambil mengecup. Nah, kemudian antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad, kita disunahkan untuk senantiasa membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai pada rukun Hajar Aswad, hadapkan lagi tubuh ke Ka'bah, lambaikan tangan sambil mengecup. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu kita lakukan sebanyak 7 kali putaran. Selesai kita melaksanakan tawaf 7 kali putaran, kita sunnah untuk berdoa di depan multazam. Cuma tidak mungkin kita berdoa di sini, karena ini sesak dengan manusia. Kita bisa menjauh kemari. Kita mundur. Nah, kadang-kadang di sini pun ramai juga. Kadang-kadang kita bisa sholat di sini nih, ya bukan pada ini, karena memang di sini penuh, ya. Nah, bisa kita melaksanakan di sini, kita berdoa di situ, kemudian kita melaksanakan sholat sunat tawaf 2 rakaat. Sholat sunat tawaf itu 2 rakaat. Rakaat pertama setelah baca surat Al-Fatihah itu sunnah baca surat Al-Kafirun. Rakaat yang kedua setelah baca surat Al-Fatihah, sunnah kita baca surat Al-Ikhlas. Kalau kita nggak hafal surat Al-Ikhlas, silahkan baca surat Qul Huwallahu Ahad. Ya Bu, nah, kita sudah melaksanakan tawaf 7 kali putaran, melaksanakan sholat sunat tawaf. Kita akan menuju mas'ah, tempat sa'i. Sunnah kita minum air zam-zam. Jadi minum air zam-zam itu sunnah sebelum kita sa'i, sesudah tawaf. Minum air zam-zam. Kata Nabi, ma'u zam-zam lima syuriba lahu. Air zam-zam itu tergantung niat orang yang minum. Maka sertakan niat setiap kali kita minum air zam-zam.
Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Ya Allah, berkahkan hidup hamba. Ya Allah, banyakkan aku rizki. Yang belum dapat jodoh, minta jodoh. Ya kan? Panjang umur, sehat walafiat dalam taat sama Allah, baru minum air Zam-Zam. Atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah, doa minum air Zam-Zam. Allahumma rzuqni ilman nafi'an Allahumma rzuqni ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, kemudian setelah kita minum air Zam-Zam, itu puasa. Lupa. Puasa lupa ini. Nah, maksudnya kapanpun kita minum air Zam-Zam ya. Ya, kalau malam ya kan bisa, kemudian setelah maghrib atau ketika sahur, kalau bisa itu Bapak Ibu ketika sholat itu bawa apa namanya itu botol yang dari hotel itu kan, minum, kita bawa tuh ya, kita isi air Zam-Zam, tapi jangan diminum kalau siang ya kan, nanti kan habis kita buka puasa tuh kita minum air Zam-Zam, mau sahur minum air Zam-Zam ya kan. Nah, saya lupa ini kita puasa ya, Masya Allah, karena saya dulu umroh Ramadan itu tahun 2005, berarti 19 tahun yang lalu. Baru nih saya berangkat umroh lagi, jadi udah lupa. Jadi baru sekarang ini saya kembali melaksanakan ibadah umroh Ramadan, ya 19 tahun yang lalu. Nah, kemudian dirahmati oleh Allah, nanti kita akan melaksanakan sa'i, ya. Kita akan melaksanakan sa'i, kita menuju masa itu tempat sa'i. Sa'i itu antara Safa dan Marwah. Nanti kita akan naik ke Bukit Safa. Kita hadapkan tubuh kita ke Ka'bah, kita berdoa. Ingat, Safa itu tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Nah, kemudian kita akan turun dari Safa menuju Marwah. Antara Safa dan Marwah kita akan melewati lampu berwarna hijau. Ketika kita melewati lampu berwarna hijau, yang laki-laki disunahkan untuk berlari-lari kecil sambil membaca doa. Ayo, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzul akram. Nanti dari Marwah ke Safa kita akan melewati lampu lagi berwarna hijau. Yang laki-laki disunahkan untuk berlari kecil sambil membaca doa. Rabbighfir, ayo, warham, wa'fu, wa takarram, wa tajawaz, amma ta'lam, innaka ta'lam, ma la na'lam, innaka antallah al-a'azzul akram. Itulah yang kita baca, ya, ketika kita melewati lampu berwarna hijau. Nah, kemudian sampai kita ke Marwah, kita ke Safa lagi. Safa Marwah 1 kali hitungan, Marwah Safa 2 kali hitungan. Jarak antara Safa dan Marwah sekitar 400 meter. Maka kalau kita lakukan 7 kali putaran, berarti sekitar 2,8 kilo kita berjalan. Kalau normal biasanya sekitar 40 menit. Kemudian tawaf biasanya setengah jam. Itu kalau normal. Nggak tahu kalau Ramadan ini, ya. Tapi kalau Ramadan awal biasanya lebih agak sepi ya. Tapi nanti 10 atau setengah Ramadan, nuzul Quran itu, ya 15 Ramadan sampai akhir Ramadan biasanya penuh. Kalau awal itu agak relatif nggak terlalu penuh dibandingkan dengan 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Yang penting mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semua. Insya Allah. Nah, kemudian setelah kita melaksanakan rukun umroh yang ketiga, itu sa'i, kita melaksanakan daripada rukun umroh yang terakhir adalah tahallul, menggunting rambut minimalnya 3 helai rambut. Setelah kita bertahallul, ya, berarti selesai kita melaksanakan ibadah umroh. Ya, perbanyak ibadah di dalam Masjidil Haram. Dan insya Allah nanti kita akan melaksanakan ziarah Siti Tur Kota Mekah. Hari apa itu Bapak Ibu? Hari Kamis. Hari Kamis. Hari Jumat.
Bagi jamaah yang ingin melaksanakan umroh yang kedua, jadi kan umroh 2 kali nih. Yang pertama mengikuti di mana? Di Bir Ali. Bagi jamaah yang ingin melaksanakan umroh yang kedua, itu dari hotel sudah mandi ihram, pakai pakaian ihram. Nanti kita akan melaksanakan city tour ya kota Mekah. Kita akan ke Jabal Tur, kita akan ke Jabal Rahmah, kita akan ke Arafah, kita akan ke Mina, kita akan ke Muzdalifah, dan kita akan ke Masjid Ji'rana. Nanti di Masjid Ji'rana, ya, masuk ke dalam Masjid Ji'rana, laksanakan sholat tahiyatul masjid, laksanakan sholat sunnah ihram, laksanakan sholat duha. Ya, nanti kita niat umroh yang kedua. Dan ingat, umroh yang kedua itu bisa kita niatkan untuk siapa? Kita badalkan untuk siapa? Boleh. Tadi yang pertama di Bir Ali, kita niat untuk diri kita sendiri. Kalau kita di Ji'rana, bisa kita niatkan untuk siapa itu? Untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ayah ibu kita yang sudah meninggal dunia, atau kakek nenek kita yang sudah meninggal dunia, atau mungkin di antara kita yang suami atau istri yang sudah meninggal dunia, itu boleh kita badalkan. Ya, misalkan ayah dan ibunya sudah meninggal dunia, siapa yang kita pilih? Udah ibu dulu. Ya, jadi nanti niat umrah yang kedua, labbaik Allahumma umratan, badalan an siapa disebut namanya lillahi ta'ala. Ustaz, saya pengen badalin banyak nih. Kakek saya pengen dibadalin, nenek saya pengen dibadalin, bapak saya sudah meninggal dunia dibadalin, anak saya sudah meninggal dunia dibadalin. Udah gampang kalau begitu, nanti namanya kasih ke ustadz aja. Ustadz nih, tolong badalin kakek saya atau nenek saya atau istri saya sudah meninggal dunia. Ya, ini namanya ustadz, namanya ini bin ini. Cuman ingat bapak ibu, syarat ketentuan berlaku. Gitu ya, itu ada biaya sekitar 400 real. Nah itu untuk badal umroh. Mumpung umroh Ramadan itu kata Nabi, ya al umroh fi Ramadan kahijjatin ma'i. Jadi umroh di bulan suci Ramadan itu seperti berhaji bersama Rasulullah. Kalau punya rezeki itu badalin untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia ini. Insya Allah. Nah kemudian nanti kita tinggal ya melaksanakan tawaf wada. Tawaf wada itu artinya nanti kita sudah tadi kita sudah mikot yang kedua di mana? Di Masjid Ji'rana. Nanti kita ke Masjidil Haram lagi, kita tawaf, kita sa'i, kita tahallul. Selesai. Ya, berarti umrohnya itu 2 kali. Kecuali saya pengen 3 kali Ustaz, bisa. Silakan nanti Bapak Ibu koordinasi dengan Ustaz yang ada, bisa diantar ke Tan'im. Masjid Aisyah untuk mengambil mikot di situ. Ya, tempat untuk melaksanakan ini. Iya, kalau Ramadan makanya capek ya, Bu. Padahal kalau kita lihat dalam sejarah, Nabi dan Rasul itu ketika Ramadan pada perang. Ya kan? Perang Badar itu kan di bulan suci Ramadan, umat Islam menang ketika itu. Perang salib itu terjadi pada bulan suci Ramadan, umat Islam menang. Ya kan? Hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia kan bulan Ramadan. Nah, Indonesia menang merdeka. Maka mestinya bulan suci Ramadan ini bulan untuk kita berjihad di jalan Allah. Nah kemudian nanti ketika kita melaksanakan tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf saja 7 kali putaran. Nah ini menurut schedule ini sekitar jam 3 pagi. Ya, jam 3 pagi kita melaksanakan tawaf wada. Ya, nanti kita lihat sahurnya jam berapa kita. Ya, nanti kita tunggu informasi. Biasanya sekitar jam 3. Ya, nanti insya Allah kita akan take off dari Jeddah menuju Jakarta itu jam 19.40 waktu maghrib. Jam 19.40 ya. Ya udah maghrib kan? Ya kan? Isya. Nah, jadi isya maghrib itu bisa kita jamak kosong nanti itu ya. Nanti saya informasikan nanti. Nah, kemudian ya sampai tiba di Indonesia jam 9:30 itu hari Ahad ya. Hari Ahad tanggal 24 Maret 2024. Insyaallah kita akan tiba di Indonesia jam 9:30. Jadi untuk pulangnya kita puasanya itu agak enak ya. Karena kita dibangunin kan kira-kira jam 3 kita sahur di pesawat ya kan. Kemudian nanti kita pagi sholat subuh atau sudah jam 9:30.
Tapi kalau berangkatnya kita nih, ya kan, kita take off jam berapa itu? Jam 9:15. Kita sampai nanti di Madinah itu jam 15:30. Ya, kita melaksanakan sholat zuhur dan asar di Madinah. Nanti baru sampai kita sampai ke hotel, baru kita akan duduk maghrib ya untuk berbuka puasa. Jadi nambah puasa kita sekitar 4 jam. Oke. Alhamdulillah.